Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Adrian Cem. Hari ini kita akan membahas materi kimia kelas 11 semester 1 tentang termokimia. Dan nanti sesuai dengan KD 3D4 yang saya jelaskan terlebih dahulu tentang konsep perubahan entalpi pada bagian 1. Baik, kita bahas konsep dulu termokimia. Kalau kita perhatikan di sini, kemarin pada waktu hari pramuka tidak ada kegiatan api unggun seperti ini. Ini kita ambil dari beberapa kegiatan sebelumnya. Kalau kita perhatikan di sini ada kayu yang dibakar. Kayu yang dibakar, kita harus tahu bahwa kalau ada kayu dibakar itu termasuk adalah reaksi pembakaran. Nah, ketika kayu dibakar ini ternyata menghasilkan kalor, dan kalor ini ternyata bisa dirasakan oleh para peserta pramuka yang ada di sampingnya. Nah, sebenarnya apa hubungannya dengan termokimia? Kalau kita perhatikan dari bahasa termo itu adalah suhu, yang ada hubungannya dengan kalor, kimia adalah reaksi. Jadi sebenarnya termokimia ini adalah bagian ilmu kimia yang mempelajari hubungan antara kalor atau energi panas dan reaksi kimia atau proses yang berhubungan dengan reaksi kimia. Jadi kalau kita perhatikan fenomena di sini, ada reaksi pembakaran, yaitu reaksi kimia yang nanti akan menghasilkan kalor. Nah, kalor ini nanti bisa dirasakan oleh peserta-peserta pramuka yang ada di sekitarnya. Makanya dikatakan sebagai salah satu fenomena tentang konsep termokimia. Kita perhatikan lagi contoh seperti gas metan. Kalau kita dibakar nanti bisa dimanfaatkan untuk ini LPG ya, liquefied gas. Jadi ketika dibakar akan menghasilkan panas, dan panas ini kalau kita perhatikan panas ini juga nanti dimanfaatkan di sini untuk memasak ya. Nah, sekarang bagaimana persamaan reaksi kimia aku bisa menghasilkan kalor? Cyanida gas metan dibakar dengan oksigen dan menghasilkan CO2 dan H2O. Panas yang dihasilkan nanti dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari seperti memasak. Baik, sebelum jauh kita bahas dulu tentang sistem dan lingkungan. Kembali lagi dari gambar api unggun dan orang memasak ini ya. Baik, kalau kita perhatikan di sini ada reaksi kimia, yaitu ini yang di pembakaran kayu, kemudian ada pembakaran gas LPG. Ini nanti yang dikatakan sebagai sistem. Jadi sistem itu adalah sesuatu yang kita amati, yang menjadi pusat perhatian kita. Itu namanya sistem. Kemudian daerah di sekitar sistem bisa, kalau di sini bisa peserta, kemudian di sini ada panci yang ada airnya, itu dikatakan sebagai lingkungan. Jadi sistem itu adalah sesuatu yang menjadi objek penelitian kita, pusat perhatian kita. Lingkungan itu adalah sesuatu di sekitar sistem. Baik, nah sekarang kita harus belajar dulu tentang pembagian sistem. Di sini ada 3 sistem. Yang pertama, kalau kita perhatikan ini kondisinya wadahnya terbuka. Ketika wadahnya terbuka, di sini ada yang namanya perpindahan kalor panas dan ada perpindahan materi di sini. Nah, karena sistem ini terjadi perpindahan kalor dan materi, maka dikatakan sebagai sistem terbuka. Kemudian bagaimana kalau wadah ini kita tutup? Kalau kita tutup, maka yang terjadi ada hanya perpindahan kalor saja, tetapi di sini karena tertutup materi tidak masuk atau tidak keluar, sehingga jika terjadi hanya perpindahan kalor saja maka dikatakan sebagai sistem tertutup. Nah, sekarang bagaimana kalau yang berikutnya? Kalau kita perhatikan di sini dindingnya sangat tebal, itu artinya tidak sama sekali tidak terjadi perpindahan kalor dan tidak terjadi perpindahan materi.
Karena ini sifatnya wadah ini adalah terisolasi, maka dikatakan sebagai sistem yang terisolasi, sehingga cirinya tidak ada perpindahan kalor maupun perpindahan materi. Baik, nah sekarang kita belajar tentang bentuk-bentuk energi. Yang kita ketahui bahwasanya bentuk-bentuk energi ini banyak sekali. Ada energi kinetik, energi potensial, energi mekanik, dan sebagainya. Nanti fokus kita karena ada pendahuluan tentang hubungannya dengan kalor, maka kita tidak akan mengarahnya ke sini. Mesti bahas. Sekarang kita mulai ke perubahan entalpi atau disebut sebagai delta H. Baik, entalpi secara definisi adalah sejumlah energi yang dimiliki sistem pada tekanan tetap yang disebut sebagai entalpi. Sebenarnya entalpi ini tidak dapat dihitung, energi itu tidak dapat dihitung. Yang dapat dihitung itu adalah perubahannya, maka nanti bahasanya adalah perubahan entalpi, yaitu perubahan energi yang menyertai peristiwa perubahan kimia pada tekanan tetap. Nah, entalpi reaksi pada tekanan tetap, perubahan entalpinya itu sebanding dengan kalor reaksi atau Q reaksi. Q itu adalah kalor, itu adalah energi yang berupa panas. Nah, perubahan entalpi delta H ini hanya tergantung pada keadaan akhir dan awal saja, seperti yang saya katakan tadi. Maka delta H-nya nanti itu tergantung pada NH produk dikurangi H reaktan. Jadi nanti ada dua kemungkinan, delta-nya bisa positif, bisa negatif. Nah, sekarang kita lihat fenomena perpindahan kalor. Kembali lagi ke ini, fenomena perpindahan kalor. Tapi kalau kita perhatikan di sini adalah sistem, ya, sistem sesuatu yang mati. Nah, karena sistem ini menghasilkan kalor, sistem ini, maka kalor ini berpindah dari sistem menuju lingkungan ke siswa pramuka ini, sehingga siswa merasakan panas. Ini perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Sedangkan yang di sini kalau kita perhatikan, di sini ada es, kemudian dipegang, yang terjadi adalah tangan kita terasa dingin. Kenapa? Karena kalor yang ada di tangan kita itu diserap oleh sistem. Itu perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem. Jadi fenomena perpindahan kalor itu ada dua. Kalau nggak sistem ke lingkungan, ya lingkungan ke sistem. Baik, sekarang apa hubungannya dengan reaksi eksoterm dan endoterm? Jadi ada perpindahan kalor, tentunya ada hubungannya dengan reaksi. Nah, jika sistem melepas kalor ke lingkungan, ini sistem, kalornya dilepas ke lingkungan, maka kalau kita perhatikan, delta H-nya akan bertanda negatif. Nanti kita lihat kenapa bertanda negatif. Sedangkan endoterm itu artinya sistem itu menyerap kalor dari lingkungan, hingga dikatakan sebagai reaksi endoterm. Nah, reaksi endoterm cirinya adalah delta H-nya bertanda positif. Bertanda negatif itu secara fisik akan panas, sedangkan negatif positif ini nanti akan terasa dingin karena ada penurunan suhu. Nah, ini diagram tingkat energinya. Kenapa nanti reaksi eksoterm dan endoterm berbeda? Kalau kita perhatikan, reaksi eksoterm terjadi jika produknya itu lebih rendah bila dibandingkan dengan reaktan. Jadi HP-nya lebih kecil daripada H reaktan, sehingga kalau HP dikurangi H reaktan, maka tandanya akan negatif atau kurang dari 0. Itu artinya kalor dilepas dari sistem menuju ke lingkungan. Sedangkan pada reaksi endoterm, produknya itu lebih tinggi bila dibandingkan dengan H reaktannya. Nah, karena delta H itu adalah H produk dikurangi H reaktan, maka karena produknya lebih tinggi, hasilnya nanti akan positif. Karena hasilnya positif, maka dikatakan sebagai reaksi endoterm.
Baik, sekian dulu dari saya. Kita ketemu ke pembahasan berikutnya tentang perubahan entalpi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.